Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mewawancarai mengenai spesifikasi dan deskripsi jabatan. Nama saya Zindan Rabbani. Nama saya Salsabila Lailatul Khairiyah. Saya Mesya Kaisa Afid. Saya Najah Faratia Dawiyah. Saya Rayana Adzikra. Akan mewawancarai narasumber kami yang bekerja di perusahaan F&B. Yang bekerja di bidang admin finance. Sebelum memulai wawancara, saya akan menjelaskan apa itu perusahaan F&B. Perusahaan F&B adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di industri makanan dan minuman. Perusahaan F&B sangat berkembang pesat di Indonesia, terbukti dari banyaknya perusahaan yang mendaftar di Bursa Efek Indonesia. Setiap tahunnya mengalami kenaikan. Deskripsi pekerjaan menurut Robert L. Mathis, John H. Jackson merupakan suatu uraian pekerjaan menyebutkan tugas dan tanggung jawab dari suatu pekerjaan. Disebut apa yang dikerjakan, mengapa dikerjakan, dan di mana dikerjakannya. Dan secara singkat bagaimana mengerjakannya. Selanjutnya dari Gary Dessler, deskripsi pekerjaan merupakan pernyataan tertulis tentang apa yang harus dilakukan oleh pekerja, bagaimana orang itu melakukannya, dan bagaimana kondisi kerjanya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa deskripsi pekerjaan merupakan hasil analisis pekerjaan yang sistematis sebagai rangkaian kegiatan atau proses menghimpun dan mengolah informasi mengenai pekerjaan, atau dapat pula dikatakan bahwa deskripsi pekerjaan merupakan suatu uraian tertulis dari apa yang diperlukan oleh suatu pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan adalah penjelasan mengenai kualifikasi minimal yang harus dimiliki di dalam sebuah pekerjaan sesuai dengan apa yang digambarkan dalam deskripsi pekerjaan. Spesifik pekerjaan juga merupakan sebuah daftar pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan karakteristik lainnya yang harus dimiliki oleh seorang individu untuk melaksanakan sebuah pekerjaan. Apa sih pentingnya deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan? Keduanya merupakan hal utama yang paling penting atau yang paling perlu dipersiapkan dalam proses analisis pekerjaan. Keduanya juga dapat membantu dalam menjelaskan kebutuhan penting yang harus dimiliki oleh para pelamar untuk memenuhi kinerja tugas tertentu. Saya di sini akan menjelaskan tentang admin finance. Admin finance atau administrator keuangan adalah pekerjaan yang bertanggung jawab atas tugas-tugas administrasi keuangan perusahaan. Peran admin sangat penting untuk memastikan perencanaan aktivitas keuangan perusahaan, dan untuk menjadi admin finance biasanya dibutuhkan gelar sarjana di bidang ekonomi. Yang pertama ada akuntansi, administrasi keuangan, atau bisnis. Selain itu, perusahaan juga biasanya lebih suka kandidat yang punya pengalaman di bidang keuangan atau akuntansi sebelumnya. Kita mau wawancara kakak mengenai tugas kuliah, yaitu tentang spesifikasi sama deskripsi profesi. Nah, sebelumnya dengan kakak siapa? Kaiza. Nah, jadi pertanyaan pertama, apa aja sih yang biasanya dikerjain dalam profesi kakak? Biasanya kalau pertama datang ya aku ngeliat rekapan pagi dulu sih, terus dikoreksi dari mulai QRIS-nya, terus rekapan dari pendapatan dari Grab, Shopee, sama GoFood gitu ya, terus ngitung uang cash-nya juga, pengeluarannya juga kayak gitu. Terus biasanya tracking SBB, habis itu baru input SBB di laptop. Udah gitu aja sih. Terus keterampilan atau skill apa sih yang paling penting buat jalanin kerjaan ini? Kalau skill sih paling yang pertama harus bisa gunain laptop ya, karena kalau misalkan nginput SBB itu dia harus pakai laptop, harus bisa spreadsheet kayak gitu-gitu sih. Oke, selanjutnya ya Kak, suasananya gimana sih? Lebih sering kerja sendiri atau yang bersama tim gitu? Kalau aku sih lebih banyak kerja tim ya, karena kan aku kan butuh kru juga buat taking gudang sama DP. Jadi tuh ya emang taking gudang sama DP tuh setiap hari tuh kru, jadi aku butuh bantuan mereka. Jadi ya otomatis kita emang tiap hari kerja sama tim sih. Terus itu ada pengalaman sebelumnya nggak sebelum kerja di ini? Kalau pengalaman nggak ada sih, paling di pas sekolah aja PKL. Karena ini juga kerja pertama aku, jadi nggak ada pengalaman apa-apa. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada kualifikasi khusus untuk
yang lain selain mengoperasikan laptop atau software di posisi ini Kak? Kalau skill khususnya paling harus bisa rekapan kasir ya, karena kan kalau misalkan finance ini kita juga megang keuangan outlet, jadi tuh kayak omset hari ini tuh berapa dari mulai QRIS-nya, penghasilan Grab, Shopee, sama GoFood-nya, kayak gitu sih, biar nggak ada minusan, jadi tuh nggak impact ke kerugian ke outletnya juga kalau misalkan ada minusan. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana struktur jam kerja untuk di posisi ini? Kalau jam kerjanya sih fleksibel ya, karena saya datangnya tuh jam 10 malam jam kerjanya. Kan kalau tagging gudang DP kan udah dibantu sama kru ya. Jadi saya tuh cuma input kayak ngitung pengeluaran hari ini tuh berapa, lalu laporin. Nanti paginya tuh saya setoran keuangan ke bank, terus laporan rekapan, kayak gitu-gitu aja sih, simple sebenarnya. Selanjutnya nih Kak, apa tantangan utama yang mungkin dihadapi seseorang dalam posisi ini Kak? Kalau tantangannya sih karena kebanyakan job desk ya, udah megang keuangan juga, terus harus tagging gudang DP juga. Apalagi kan kalau di outlet saya tuh banyak promo ya, jadi harus fotoin promo satu-satu. Sejauh ini sih tantangannya cuma ringan ya, karena juga masih dibantu sama kru, sama manajernya. Jadi yang nggak terlalu berat lah rintangannya. Paling tanggung jawab yang besarnya ya itu megang keuangan outlet, jadi harus harus punya kejujuran gitu kalau megang uang sebanyak itu. Oke, buat pertanyaan yang selanjutnya nih Kak, ini adalah pertanyaan yang terakhir. Nah, boleh diceritain nggak gimana prosesnya, tahapan-tahapan sebelum Kakak mendapatkan pekerjaan ini? Apakah ada proses yang harus dilalui buat mendapatkan pekerjaan ini? Ada sih sebelum menjabat naik jabatan jadi admin tuh saya sebelumnya kasir ya. Jadi tuh pas udah jadi admin nih saya udah mulai udah lancar, karena kan saya udah ngerti kasir nih, gimana cara ngelihat rekapan BAP kayak from setoran gitu loh. Jadi udah mulai tahu nih, jadi pas ngejalanin jadi admin tuh udah lancar gitu. Tapi emang proses jadi adminnya ini lama sih, saya training selama 1 bulan gitu loh, dari mulai belajar tagging gudang, tagging DP, input SBB, belajar speed sheet, STO kayak gitu-gitu. Terus saya juga belajar lagi BAP, terus kayak belajar lagi promonya, buat gimana sih cara foto promo tuh kayak gimana, kayak gitu sih. Sama setoran kalau laporan paginya tuh kayak gimana. Oke, itu aja sih Kak pertanyaan dari kita. Terima kasih ya Kak udah meluangkan waktunya buat kita wawancarai. Makasih banyak waktunya. Dari kegiatan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan admin finance yaitu berupa penataan pembukuan keuangan, bukti pengeluaran yang sah dan dipertanggungjawabkan dengan tujuan untuk memproses serta mengatur keuangan dari sebuah perusahaan agar sistem keuangan yang terdapat dalam unit perusahaan itu bisa dilakukan dengan baik.